Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video Enterprise Arsitektur bersama saya Dea Nur Zuraidah dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Outline video yang akan saya bahas terdapat 4 hal nih. Yang pertama, artefak di dalam layer arsitektur teknologi. Kedua, aktivitas untuk membuat artefak arsitektur teknologi. Ketiga, peranan TOGAF dalam manajemen IT sebuah perusahaan. Dan yang keempat, mengenai aktivitas tahapan aplikasi arsitek. Oke, kita review dulu ya. Menurut Pak Romi Satriawahono, Enterprise Arsitektur merupakan cetak biru organisasi yang menyelaraskan visi dan misi organisasi, serta proses bisnis dengan teknologi informasi dalam perspektif data, aplikasi, dan juga teknologi. Namun, kali ini saya tidak akan membahas keempat-empatnya. Nah, kali ini saya akan terfokus pada teknologi arsitektur. Ini merupakan gambaran arsitektur development method. Tentu saja hal ini diawali dengan preliminary, kemudian arsitektur vision, bisnis arsitektur, information system arsitektur, dan yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai teknologi arsitektur. Nah, sebenarnya apa aja sih artefak yang ada di dalam layer arsitektur teknologi itu? Yuk kita langsung ke pembahasannya. Ini merupakan artefak dari IDM. Nah, yang saya beri garis titik-titik warna merah ini merupakan aspek dari teknologi arsitektur. Detailnya seperti ini. Nah, yang pertama ini ada katalog. Ada teknologi standar katalog. Nah, katalog ini berfungsi untuk mendokumentasikan standar yang telah disepakati untuk teknologi di seluruh perusahaan yang mencakup teknologi, versi, maupun siklus hidup teknologi. Nah, katalog ini tuh memberi gambaran singkat dari teknologi standar perusahaan yang sedang dilakukan atau yang akan dapat dilakukan. Nah, katalog standar teknologi ini berisi beberapa entitas metamodel, di antaranya layanan teknologi, komponen teknologi logika, dan komponen teknologi fisik. Kemudian, katalog yang kedua ada teknologi portfolio katalog. Nah, katalog ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memelihara daftar semua teknologi yang digunakan di seluruh perusahaan, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, infrastruktur, dan perangkat lunak aplikasi. Kemudian ada matriks. Nah, matriks di sini adalah application or technology matrix. Nah, matriks aplikasi atau teknologi ini mendokumentasikan pemetaan aplikasi ke teknologi. Nah, matriks ini tuh harus diselaraskan untuk melengkapi satu atau lebih platform diagram. Kemudian ada core diagramnya, environment and location diagram. Nah, diagram lingkungan dan lokasi ini menggambarkan tempatnya aplikasi, mengidentifikasikan teknologi atau aplikasi apa yang akan digunakan, serta mengidentifikasikan lokasi tempat pengguna bisnis biasanya berinteraksi dengan aplikasi. Nah, diagram ini juga harus menunjukkan keberadaan lokasi penerapan yang berbeda lingkungan, termasuk lingkungan non-produksi seperti pengembangan dan praproduksi. Kemudian ada platform decomposition diagram. Nah, diagram dekomposisi ini merupakan gambaran platform teknologi yang mendukung pengoperasian arsitektur sistem informasi. Diagram tersebut mencakup semua aspek di dalam infrastruktur dan gambaran umum tentang platform teknologi perusahaan. Diagram ini juga menunjukkan detail seperti versi produk, jumlah CPU, atau juga memberikan gambaran umum mengenai lingkungan teknis. Kemudian di sini ada extension diagram. Yang pertama ada processing diagram. Nah, ini lebih terfokus pada konfigurasi yang dapat diterapkan di dalam platform teknologi. Nah, ini tuh mewakili bisnis fungsi, layanan, atau komponen aplikasi. Kemudian ada network computing or hardware diagram. Nah, ini merupakan dia bertujuan untuk sebagai tampilan komponen aplikasi dalam lingkungan komputasi jaringan. Nah, diagram tersebut berguna untuk memungkinkan pemahaman tentang aplikasi mana sih yang akan diterapkan di dalam jaringan terdistribusi. Kemudian memahami arsitektur teknologi yang mendukung aplikasi
selama masalah resolusi dan pemecahan masalah. Kemudian, mengaktifkan audit aplikasi, teknologi, dan membuktikan kepatuhan kepada teknologi perusahaan. Dan sebagai alat untuk memperkenalkan perubahan pada arsitektur teknologi. Dan yang terakhir ada Network and Communication Diagram. Nah, ini merupakan sarana komunikasi, penerimaan informasi dalam teknologi arsitektur. Diagram ini mengidentifikasi batas jaringan dan infrastruktur yang diperlukan. Seperti itu. Kemudian, apa aja sih aktivitas untuk membuat artefak arsitektur teknologi? Nah, menurut TOGAF, langkah-langkahnya disebutkan ada 1 sampai 9. Yang pertama yaitu select reference model, viewpoints, and tools. Nah, di sini tuh kita meninjau atau memvalidasi rangkaian prinsip teknologi. Kita disarankan untuk memilih sumber daya arsitektur yang relevan, sudut pandang yang relevan untuk kegiatan pemodelan dan analisis dengan sudut pandang yang dipilih. Terus yang kedua ada develop baseline teknologi arsitektur description. Nah, ini kita mengembangkan deskripsi dasar dari arsitektur teknologi yang ada untuk mendukung target arsitektur teknologi. Cakupannya tergantung pada sejauh mana sih komponen teknologi yang kemungkinan besar akan dibawa ke teknologi target arsitektur. Dan yang ketiga, ada develop target teknologi arsitektur description. Ini mengembangkan deskripsi arsitektur teknologi target untuk mengetahui sejauh mana atau sejauh apa yang diperlukan, deskripsi target yang diperlukan untuk mendukung visi arsitektur, sasaran, dan sistem informasi sasaran. Nah, proses kunci dalam pembuatan model arsitektur ini terletak pada arsitektur building blocks atau ABBS yang menjelaskan sistem fungsionalitas. Terus yang keempat, ada perform gap analysis. Ini untuk memverifikasi model arsitektur untuk konsistensi dan akurasi internal. Kemudian yang kelima, define candidate roadmap komponen. Ya, ini untuk menentukan komponen roadmap kandidat. Diperlukan untuk memprioritaskan kegiatan pada tahap selanjutnya. Maaf. Yang keenam ada resolve impact across the architecture landscape. Untuk mengatasi dampak di seluruh arsitektur, kita harus mengetahui nih atau memeriksa apakah arsitektur teknologi ini tuh berdampak gak sih pada arsitektur yang ada sebelumnya? Kemudian apakah ada perubahan-perubahan terbaru yang mempengaruhi arsitektur teknologi tersebut? Kemudian apa ada peluang untuk memanfaatkan pekerjaan arsitektur teknologi di tempat bidang organisasi lain? Dan untuk mengetahui apakah arsitektur teknologi ini terpengaruh oleh proyek lain atau tidak, termasuk yang sedang direncanakan atau sedang dalam proses. Kemudian, yang ketujuh ada conduct formal stakeholder review. Nah, ini untuk memeriksa dan meninjau kembali pernyataan arsitektur. Apakah sesuai untuk tujuan mendukung pekerjaan selanjutnya, untuk ke tahap selanjutnya. Seperti itu. Jika tidak, kita harus menyempurnakan teknologi yang diusulkan. Nah, teknologi yang diusulkan ini yang perlu-perlu saja, tidak harus semuanya. Kemudian, yang kedelapan ada finalist the teknologi arsitektur. Menyelesaikan arsitektur teknologi. Nah, step-stepnya kita bisa memilih standar untuk masing-masing blok penyusun, kemudian mendokumentasikan secara lengkap, melakukan pemeriksaan secara keseluruhan berkala, kemudian mendokumentasikan laporan, mendokumentasikan pemetaan akhir arsitektur, dan juga kita harus menyelesaikan semua produk ini dengan runtut. Dan yang terakhir, ada create the architecture definition document. Nah, ini untuk mendokumentasikan alasan pengambilan keputusan dalam dokumen definisi yang terdiri dari fungsionalitas, blok penyusun, dan pemetaan entitas. Nah, output arsitektur teknologi yang diharapkan yaitu ada 3, yaitu ada katalog, matriks, dan diagram. Katalognya berupa teknologi standar katalog dan teknologi portfolio katalog. Kemudian matriksnya berupa application or teknologi matrik.
Kemudian untuk diagramnya ada 5. Environment and Location Diagram, Platform Decomposition Diagram, Processing Diagram, Network Computing or Hardware Diagram, dan yang terakhir, Network and Communication Diagram. Nah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Apa saja sih peranan TOGAF dalam manajemen IT sebuah perusahaan? Dan sejauh mana sebenarnya peranan TOGAF ini? Nah, ini adalah gambaran dari guideline TOGAF. TOGAF ini digunakan untuk membantu merancang infrastruktur TI yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Namun, dalam hal ini, peran ahli TOGAF sangat diperlukan. Nah, ahli TOGAF ini akan merancang serta mengimplementasikan strategi yang efektif dan mengkomunikasikannya kepada berbagai departemen. TOGAF ini merupakan framework, guideline atau panduan yang digunakan untuk mengembangkan arsitektur perusahaan. Sesuai namanya, TOGAF ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1995 oleh The Open Group. Nah, TOGAF ini merupakan sebuah kerangka terperinci, sekumpulan perangkat pendukung untuk mengembangkan sebuah arsitektur teknologi perusahaan. Nah, kerangkanya ini menyediakan klasifikasi untuk menghubungkan seperti gambaran di dunia nyata pada konsep-konsep sistem informasi dan pengimplementasiannya. Nah, kerangkanya ini digunakan untuk mengelompokkan informasi yang diperlukan untuk menjelaskan seluruh perusahaan dalam menyimpan informasi, biasanya didukung oleh tempat penyimpanan yang tepat. Nah, TOGAF ini merupakan sebuah framework atau tools yang digunakan untuk mengembangkan jangkauan secara luas dan arsitektur yang berbeda-beda. Gitu. Jadi, TOGAF ini memegang peranan penting untuk membantu pengembangan arsitektur dan memungkinkan pengguna TI untuk membangun solusi berbasis sistem terbuka untuk kebutuhan bisnis mereka. Nah, sejauh mana sebenarnya peranan TOGAF? Penting ya, karena TOGAF ini menggunakan pendekatan tinggi dalam kerangka kerjanya dan digunakan untuk mengelola enterprise arsitektur. Nah, untuk membuat enterprise arsitektur dibutuhkan sebuah framework atau panduan. Nah, TOGAF ini memegang peranan yang penting untuk membantu nih proses pengembangan arsitektur dan memungkinkan pengguna IT untuk membangun solusi berbasis sistem terbuka untuk kebutuhan bisnis atau organisasi yang mereka pimpin. Seperti itu. Jadi yang diuntungkan di dalam TOGAF ini orang yang melakukan atau akan melakukan pengembangan implementasi. Jadi dia butuh framework untuk menjalankan atau membuat sebuah pengembangan aplikasi. Dan kalau buat AI itu ini jadi framework atau panduan, guideline. Di TOGAF ini sudah ada standarnya, jadi semua atau seluruh perusahaan di dunia ini tuh sudah belum menggunakan memiliki acuan, karena TOGAF ini merupakan framework yang paling populer di dunia saat ini. Oke, kita masuk pembahasan yang terakhir. Nah, apakah saat melakukan aktivitas tahapan aplikasi arsitek ini harus sesuai dengan urutan? Jawabannya iya. Nah, ini merupakan gambaran artefak aplikasi arsitek. Nah, di sini tuh sudah ditata dengan baik dan runtut. Begitupun juga step-stepnya, karena TOGAF ini sudah menjadi panduan yang cukup baik. Jadi di situ sudah ada step-stepnya terstruktur dan sudah banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia. Karena TOGAF ini merupakan framework yang cukup populer. Jadi untuk melakukan tahapan-tahapan ini harus runtut. Karena tahapan-tahapan ini tuh saling berkaitan dan berurutan. Oke, jadi tahapan-tahapannya itu ada 9 tahapan. Yang pertama, select reference model. Ini untuk memvalidasi prinsip aplikasi. Biasanya menyeluruh dan sekumpulan prinsip aplikasi. Yang kedua,
Develop baseline application architecture description. Ini untuk mengembangkan arsitektur aplikasi yang ada. Sejauh mana sebenarnya untuk mendukung arsitektur aplikasi target. Kemudian yang ketiga ada develop target application architecture description. Ini untuk menemukan atau mencapai visi misi arsitektur target. Apakah deskripsi arsitektur itu ada? Jika tidak ada, maka apa saja sih yang perlu dibangun atau dikembangkan untuk memenuhi kepentingan pemangku kepentingan atau stakeholder. Kemudian yang keempat ada perform gap analysis. Ini untuk memverifikasi model arsitektur untuk konsistensi dan akurasi. Nah, step-stepnya bisa dengan melakukan analisis trade-off untuk menyelesaikan masalah, kemudian memvalidasi apakah prinsip tersebut sesuai, kemudian kita harus juga memperhatikan sudut pandang yang dipresentasikan dalam pemodelan yang dipilih dalam arsitektur itu. Dan yang terakhir, kita bisa menguji model arsitektur untuk meyakinkan atau kelengkapan terhadap persyaratan-persyaratannya. Yang kelima, define candidate roadmap components. Setelah pembuatan arsitektur baseline nih, arsitektur target dan peta jalan aplikasi ini diperlukan untuk memprioritaskan aktivitas selama fase yang akan datang agar kinerja atau tahapannya itu dapat terukur dan terarah. Kemudian yang keenam ada resolve impacts across the architecture landscape. Pada tahapan ini, artefak arsitektur harus diperiksa mengenai apakah arsitektur aplikasi ini berdampak pada arsitektur yang sudah ada sebelumnya. Terus, apakah perubahannya mempengaruhi arsitektur aplikasi? Kemudian, apakah ada peluang untuk pekerjaan aplikasi ini di tempat lain? Kemudian, apakah aplikasi ini berdampak pada proyek lain? Dan apakah aplikasi ini terpengaruh oleh proyek lain? Dan yang ketujuh, conduct formal stakeholder review. Nah, ini untuk menganalisis dampak atau mengidentifikasi mana sih letak bisnis dan arsitektur. Misalnya seperti praktik bisnis. Mungkin perlu perubahan nih untuk memenuhi arsitektur aplikasi. Misalnya perubahan prosedur, aplikasi, atau sistem database. Jika mungkin tidak sesuai, mungkin bisa ditinjau kembali atau diidentifikasi kendalanya pada arsitektur teknologi, terutama yang akan dirancang. Dan yang kedelapan ada finalize the application architecture. Nah, melakukan finalisasi. Jadi bisa memilih standar untuk blok penyusun, mendokumentasikan secara lengkap setiap blok penyusunnya itu, kemudian memeriksa keseluruhan arsitektur terhadap persyaratan bisnis di awal tadi, kemudian mendokumentasikan, kemudian menyelesaikan semua produk kerja seperti analisis, laporan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, create the architecture definition document. Ini mendokumentasikan alasan pengambilan keputusan blok bangunan dalam definisi arsitektur. Jadi kita bisa menyiapkan arsitektur aplikasi, dokumennya. Jika sesuai, gunakan laporan saat pemodelan untuk mendemonstrasikan pandangan arsitektur, terus mengarahkan dokumen untuk ditinjau oleh stakeholder. Nah, sudah terjawab keempat hal tadi. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.